Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasalina Wijayanti dengan NIM 195020201111118081. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait visualisasi data dari Big Data menggunakan Tableau yang kemudian hasil dari visualisasi tersebut dianalisis serta diberikan rekomendasi yang sesuai. Nah, untuk data yang saya dapatkan yaitu Big Data berupa penjualan dari sebuah e-commerce yang ada di Amerika Serikat, di mana pada data ini berisi order ID, order date, status, item, SKU number, jumlah order, harga, value, besaran diskon, lalu total. Selanjutnya ada kategori, metode pembayaran, customer ID, tahun, bulan, nomor referensi, name prefix, lalu first name, middle, last name, gender, age, email, nomor handphone, country, city, state, zip, lalu ada region, username, dan juga diskon persen. Jadi untuk data ini cukup lengkap isinya, jadi bisa mudah untuk divisualisasikan. Nah, dari big data yang sudah didapatkan, kita bisa mengambil ataupun mengekstrak beberapa bagian atau informasi yang berhubungan dengan forecasting, misalkan untuk kemudian dapat diambil kesimpulan ataupun diberikan rekomendasi. Nah, dari data tersebut kita akan ambil 3. Yang pertama ada revenue per state atau pendapatan per state, lalu revenue per month atau pendapatan per bulan, dan juga revenue percentage per region ataupun persentase pendapatan per wilayah. Oke, di sini kita sudah memasukkan big data dari e-commerce tersebut, penjualan e-commerce tersebut. Di sini dalam format CSV ataupun Excel. Nah, untuk langkah yang pertama kita akan memvisualisasikan revenue per state ya, atau per negara bagian, dimana kita akan membuat dalam bentuk maps dan juga bar chart. Langsung saja di sini kita memerlukan table state, kita drag and drop di sini, lalu kita menggunakan total juga. Nah, untuk yang pertama di sini masih dalam bentuk chart, tapi karena kita ingin membuat maps, kita ganti dulu ke maps. Di sini kita pilih maps, dia langsung muncul di United States, karena di big datanya juga untuk kode-kode state-nya sudah otomatis dimasukkan, maka di sini juga sudah otomatis terconvert seperti itu. Lalu tinggal kita sesuaikan. Untuk labelnya akan kita sesuaikan juga seperti ini. Dan untuk ketebalannya juga kita sesuaikan agar mudah untuk dibaca seperti itu. Dan juga untuk format mata uangnya kita ganti agar menjadi lebih simple dalam bentuk currency supaya lebih mudah untuk dibaca ya. Kita ganti jadi format million. Nah, seperti ini. Lalu untuk warnanya kita ganti menjadi warna purple. Dan untuk backgroundnya supaya lebih bersih kita wash out, maka akan menjadi seperti ini. Nah, karena untuk mapsnya sudah jadi dan untuk bentuk seperti ini masih sulit menentukan mana pendapatan yang tertinggi dan juga mana pendapatan yang terendah, selanjutnya akan kita buat juga dalam bentuk bar chart. Sama seperti sebelumnya, kita membutuhkan table state dan juga total. Nah, kita urutkan saja dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tabelnya atau labelnya kita sesuaikan.
sama seperti sebelumnya, kita ganti ketebalannya dan juga kita ganti menjadi format currency agar mudah untuk dibaca. Untuk warna juga bisa kita sesuaikan. Oke, di sini sudah sesuai. Nah, untuk pendapatan per state dalam bentuk bar chart ini sudah bisa kita lihat. Untuk pendapatan tertinggi ada di Texas dengan total 15,5 miliar sampai dengan pendapatan terendah itu 0,3 seperti itu. Oke, next kita akan membuat revenue per month atau pendapatan per bulan. Jadi di sini kita membutuhkan table month atau table bulan, kita drag and drop, dan juga table total. Nah, di sini kita add saja karena kita membutuhkan bagian bulannya saja. Jadi untuk quarter kita hilangkan dan juga year-nya kita hilangkan. Dan kita sesuaikan saja untuk month per year seperti ini. Dan untuk labelnya juga kita sesuaikan. Label juga sama seperti sebelumnya, kita ganti ketebalan dan juga format currency-nya agar mudah untuk dibaca. Nah, seperti ini untuk warna bisa disesuaikan, tapi di sini sudah sesuai. Tinggal kita oke. Dan di sini sudah jadi untuk revenue per month. Bisa dilihat untuk grafiknya ini fluktuasi naik turun. Dari yang pendapatan tertinggi 57,7 pada bulan Desember dan paling kecil itu 4,4 pada bulan Februari 2021. Seperti itu. Terakhir kita akan membuat revenue percentage per region atau per wilayah. Jadi di sini kita membutuhkan tables, region, dan juga total. Nah, karena kita revenue percentage berarti untuk total dalam bentuk persentase, maka di sini totalnya kita ganti terlebih dahulu quick table calculation menjadi percent of total. Maka di sini dia sudah muncul persentase dan kita ganti chart ini menjadi pie chart. Dan kita sesuaikan untuk ukurannya. Nah, untuk labelnya juga bisa kita sesuaikan ketebalannya. Dan juga kita bisa sesuaikan warnanya. Nah, bisa terlihat di sini untuk persentase dari South, Midwest, West, dan juga Northeast itu sudah bisa terlihat di visualisasinya. Untuk yang pertama, hasil dari visualisasi revenue per state atau per negara bagian di Amerika Serikat. Nah, di sini kita sudah menampilkan maps dari negara Amerika Serikat. Untuk lebih jelasnya negara-negaranya yaitu ada Washington, Oregon, California, lalu Montana, Idaho, Nevada, dan sampai dengan Vermont. Nah, karena dengan tampilan map seperti tadi masih agak sulit untuk melihat jumlah pendapatan terbesar dari negara mana, maka kita buat juga datanya dalam bentuk bar ataupun dalam bentuk bar chart. Nah, jika sudah seperti ini bisa diurutkan dan juga kita bisa melihat negara bagian mana yang mendapatkan atau jumlah pendapatannya paling tinggi, yaitu
di Texas itu urutan pertama dengan total pendapatan sebesar 15,5 miliar dolar. Lalu selanjutnya ada California dengan 13,9 miliar dolar. Selanjutnya ada New York 11,4 miliar dolar, Pennsylvania 10,4 miliar dolar, dan Illinois 9,1 miliar dolar. Nah, untuk hasil visualisasi yang kedua yaitu revenue per month. Untuk pendapatan per bulan berdasarkan grafik dari bulan Oktober tahun 2020 di sini dan sampai dengan September tahun 2021 itu mereka mengalami fluktuasi, di mana pada bulan Desember tahun 2020 mengalami peningkatan yang drastis mencapai 57,67 miliar dolar. Sedangkan pada bulan Oktober tahun 2020 cukup rendah, hanya mencapai 5,30 miliar dolar. Bisa dilihat di grafik ini. Ini untuk bulan Desember 2020 grafiknya paling tinggi, dan Oktober 2020 itu rendah sekitar 5,30. Nah, untuk selanjutnya revenue percentage per region. Dari hasil visualisasi dapat kita lihat dari keempat region yaitu West, Midwest, Northeast, dan juga South. Di sini untuk South paling tinggi sebesar 38,37% dengan jumlah total 89,6 miliar dolar. Lalu selanjutnya ada Midwest sebesar 26,93% dengan jumlah total 62,9 miliar dolar. Lalu ada West 17,60% dengan jumlah total 41,1 miliar dolar, dan ada Northeast 17,10% dengan jumlah total 39,9%. Nah, berdasarkan analisis tadi, maka bisa ditarik kesimpulan ataupun pemberian rekomendasi dan juga keputusan. Dimana di sini untuk yang pertama terkait research, diperlukannya riset secara mendalam terhadap negara-negara bagian yang total pendapatannya masih sangat sedikit, seperti jenis produk yang sering dibeli. Lalu kedua ada adjustment, di mana di sini mereka perlu melakukan penyesuaian baik dari kemudahan penggunaan aplikasi, tampilan aplikasi, produk yang tersedia, hingga pengiriman, agar lingkup pengiriman mereka dapat dijangkau secara luas dan merata di seluruh negara Amerika Serikat. Lalu promotion, untuk bentuk komunikasi produk berupa iklan, baik iklan fisik maupun digital, perlu ditingkatkan untuk menjangkau negara-negara bagian lainnya sesuai dengan hasil riset pasar. Bisa dengan cara melakukan riset terhadap sosial media yang paling sering digunakan di negara-negara tersebut. Jadi untuk iklan digital agar lebih mudah tersampaikan kepada konsumen, seperti itu. Lalu yang terakhir ada competitive advantage atau keunggulan kompetitif, di mana mereka perlu menambahkan ataupun menekankan keunggulan produk dibandingkan dengan kompetitor. Bisa jadi penduduk Amerika Serikat itu kurang berminat belanja ataupun menggunakan e-commerce ini karena kan kompetitor lebih efektif. Contohnya misalkan seperti Amazon. Nah, sekian penjelasan terkait analisis visualisasi dari big data yang sudah didapatkan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.